saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis GKJ Salatiga Utara yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyapa jemaat melalui firman Tuhan pada hari ini. Subtema renungan kali ini adalah kerendahan hati, dan tema yang saya ambil yaitu menerima kelemahan dan mengakui kelebihan orang lain. Sebelum lebih lanjut, mari kita membawa hati kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Saya hantarkan. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah atas berkat, kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami boleh berkarya, kami boleh bekerja dan berusaha, kami boleh beraktivitas. Bahkan kami boleh menikmati berkat-Mu baik secara jasmani maupun rohani. Engkau selalu memelihara dan melindungi kami. Tiada henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, di tengah segala kebaikan-Mu bagi kami menyadari sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik melalui perkataan kami, tingkah laku kami, bahkan pikiran kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan yang hanya daripada-Mu. Ampunilah Bapa segala dosa dan kesalahan kami, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk boleh masuk ke dalam hadirat-Mu yang suci dan kudus ini. Ya Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami ya Bapa, bukalah akal pikiran kami. Buat kami mengerti dan memahami isi dari firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sesuai tema ini, saya mengambil ayat bacaan dari Amsal 29 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering disebut dengan KBBI mendefinisikan kata angkuh sebagai sesuatu sifat yang suka memandang rendah kepada orang lain, bisa dianggap tinggi hati, sombong, bahkan congkak. Ada banyak alasan seseorang bersikap angkuh. Mengapa bisa terjadi keangkuhan? Penyebab terjadinya keangkuhan ini karena manusia memiliki sifat yang angkuh. Manusia lebih mendengarkan suara iblis daripada suara Tuhan. Manusia lupa akan jati dirinya bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Manusia lebih mementingkan dirinya sendiri. Artinya, segala sesuatu berorientasi pada diri manusia itu sendiri dan menganggap dirinya paling dari segala sesuatu. Ada yang bersikap angkuh karena ingin dipuji, ingin menjadi pusat perhatian, dan ingin terlihat baik di antara banyak orang. Kita waktu kecil pernah mendapat dongeng keangkuhan gajah yang berbadan besar, ternyata dikalahkan oleh semut yang masuk ke telinganya. Betapa gusarnya gajah ini merasakan gemuruhnya suara telinga karena gerakan semut. Kita juga pernah mendengar cerita dan mengamati hebatnya pembagian tugas hewan lebah yang secara teratur ada yang mencari makan dan membuat rumah untuk kelangsungan hidup mereka. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan prinsip yang terbalik dengan hal yang sudah saya sampaikan tadi. Justru orang yang angkuh akan direndahkan dan orang yang rendah hati akan menerima pujian. Tidak ada seorang pun yang nyaman bergaul dan bersahabat dengan orang yang angkuh. Justru pada akhirnya, orang yang angkuh akan dicemooh, bukan dipuji. Semua orang tanpa terkecuali pasti suka dipuji, dihormati, dan juga dihargai oleh orang lain. Terkadang kita tidak suka jika ada orang lain yang meremehkan, merendahkan, atau menghina. Suatu pujian terhadap seseorang itu sangat berarti, bisa membangkitkan semangat mereka untuk bekerja dan berkarya lebih baik daripada biasanya. Sekecil apapun, setiap orang punya kelebihan. Yang harus kita akui adalah untuk melengkapi kelemahan dalam diri kita. Kesadaran akan kekurangan orang lain merupakan suatu panggilan kasih untuk membagi kelebihan yang kita miliki. Sebagai contohnya, jika seseorang pemimpin perusahaan yang memuji pekerjaan salah satu karyawannya, pastinya si karyawan ini akan makin bersemangat dalam bekerja dan berusaha untuk melakukan yang lebih baik bagi perusahaannya tersebut.
Sebaliknya, jika pemimpin perusahaan ini terus mencela dan memarahi karyawannya, si karyawan ini bukannya tambah semangat, namun malah makin frustasi dan ogah-ogahan mengerjakan tugasnya. Karena mereka merasa bahwa apa yang telah dikerjakan selama ini tidak dihargai sama sekali. Jadi saudara-saudara, pujian dapat meningkatkan mutu atau kualitas pekerjaan seseorang. Tentunya pujian yang kita berikan bukan saja pada hal-hal yang besar saja, tetapi juga pada perkara-perkara kecil apapun. Karena barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar, yang terdapat dalam Lukas 16 ayat 10a. Pujian juga dapat membuka hati seseorang untuk menerima teguran atau kritikan dari orang lain. Sayangnya, tidak semua orang bisa memberikan pujian kepada orang lain. Hanya orang yang memiliki kerendahan hati yang mau mengakui kelebihan atau prestasi orang lain. Tanpa kerendahan hati, seseorang sulit memuji orang lain. Seseorang yang mau menjadi rendah hati adalah mereka-mereka yang menyadari asal-usul dirinya dan terjadi pengenalan diri yang sejati akan membawa manusia kepada sikap memuliakan Allah Sang Pencipta. Dengan adanya sikap rendah hati ini, kita bisa mengikis rasa ego kita, mau belajar dari orang lain, dan bisa memberi pujian. Hanya orang yang rendah hatilah yang dapat memuji orang lain dan mengakui kelebihannya. Dalam bacaan Alkitab hari ini, kita dapat merenungkan bahwa Yesus sendiri sebagai teladan utama dari kerendahan hati. Tuhan Yesus mengungkapkan makna yang dalam melalui kehidupannya sebagai manusia. Selama hidupnya, Tuhan Yesus selalu berjalan dalam kerendahan hati dan ketaatan kepada Bapa, sehingga Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Pujian dalam kasih bukan dalam bentuk uang atau barang, melainkan kesadaran mendalam untuk mengakui dan mengapresiasi prestasi orang lain. Tentu saja tidak ada orang yang mampu memahami orang lain ini sepenuhnya, tidak bisa 100% utuh. Tetapi itu bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita selalu bisa memperoleh sesuatu yang baru dari mereka setiap hari. Semakin memahami karakter atau pribadi mereka secara perlahan, itu bisa terjadi. Kita bisa terus belajar untuk itu. Belajar menghidupi the wellspring of life. Kita hidup berdampingan secara harmonis dengan siapapun tanpa memandang apapun. Dan itu semua bisa kita alami apabila kita mau mulai belajar dari hal kecil untuk lebih mengerti orang lain. Tidak hanya berpusat pada ego diri kita sendiri, apa maunya kita saja, tetapi mulai memikirkan alasan-alasan orang lain ketika memutuskan sesuatu, mulai untuk memahami orang lain meski keputusan yang mereka ambil berbeda dengan apa yang kita anggap baik. Tentu butuh waktu untuk bisa mengerti satu sama lain secara baik. Tapi itu bisa merupakan sesuatu yang sangat berharga baik bagi mereka dan kita. Sejauh mana kita mau meluangkan waktu untuk belajar memahami, orang-orang yang kita kasihi akan menunjukkan sejauh mana kita peduli terhadap mereka. Dan kita pun akan belajar banyak di sana mengenai kebijaksanaan. Understanding takes time and effort. But we can always learning something new every day. Tidak ada alasan apapun yang pantas kita angkat untuk menghindari hal ini. Tuhan tidak membentuk kita sebagai orang-orang yang tidak peduli, ignorance, berpusat pada ego dan kepentingan diri sendiri. Dan bisa juga hanya mengerti, namun tidak bisa dimengerti. Tuhan rindu setiap kita anak-anaknya memiliki belas kasih, yang di dalamnya termasuk pengertian terhadap orang lain. Mungkin sulit, saya juga bisa mengalaminya, mungkin berat, tapi yakinlah kita bisa melakukannya. Mintalah hikmat Tuhan agar kita bisa belajar untuk
memahami orang-orang yang berarti bagi kita dan bagi orang-orang yang ditempatkan Tuhan di sekitar kita secara umum. Mari Bapak Ibu Saudara, kita semua bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang rendah hati dan bukan lagi orang yang sombong. Karena manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11. Sebaliknya, orang yang rendah hati dikasihi oleh Tuhan. Pemazmur berkata, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Mazmur 25 ayat 9. Bapak Ibu Saudara sekalian, saatnya kita terus berhikmat menyadari akan segala kekurangan kita dan mengapresiasi setiap prestasi sahabat, saudara, dan jemaat GKJ Salatiga Utara. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat akan saya hantarkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan pemeliharaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Bahkan sepanjang perjalanan hidup kami, Engkau tetap terus menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Bapa, kami juga mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk merenungkan firman-Mu. Engkau telah mengajarkan kami untuk menjadi orang yang rendah hati, bukan lagi orang yang sombong. Biarlah firman yang boleh kami terima saat ini bisa kami jadikan pegangan dalam kehidupan kami dan kiranya dapat menjadikan iman percaya kami semakin bertumbuh. Berikan kepada setiap kami kekuatan, kesehatan, dan hikmat dari surga. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya, sampai kepada para pemimpin yang ada di desa-desa, supaya mereka bekerja dalam kesatuan hati dan tidak tebang pilih, sehingga mereka mampu menjadi teladan yang baik seluruh masyarakat. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap keadaan bangsa dan negara kami yang saat ini masih ada di pandemi COVID-19. Kami bersyukur kalau saat kondisi COVID-19 di Indonesia berangsur-angsur mulai berkurang. Namun demikian, tidak menjadi lengah, tetapi kami harus tetap pada protokol kesehatan dan menjaga kesehatan tubuh kami. Kiranya oleh karena kemurahan dan belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau akan menopang dan menolong mereka. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami juga menyerahkan hidup kami dan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang punya kerajaan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita bisa belajar saling mengakui kelebihan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.